Halo Cumi Lovers, senang sekali mendengar kabar bahagia dari Erika Carlina yang baru saja melahirkan anak pertamanya, Andrew Rexy-Neil, lebih cepat dari hari perkiraan lahir. Kelahiran ini menambah daftar panjang kebahagiaan para selebriti yang dikaruniai buah hati. Momen persalinan memang selalu istimewa dan menariknya, para selebriti punya cara masing-masing untuk menyambut sang buah hati. Ada yang memilih metode yang menenangkan seperti hypnobirthing dan waterbirth, ada juga yang harus berjuang lewat program kehamilan seperti bayi tabung, dan ada pula yang menjalani proses persalinan normal atau sesar seperti pada umumnya. Kabar bahagia yang datang dari dunia hiburan tanah air. Erika Carlina baru saja dikaruniai seorang putra yang lahir dengan selamat. Kebahagiaan ini menambah manisnya daftar artis yang baru saja menjadi orang tua. Bicara soal perjuangan memiliki momongan, kita juga akan membahas perjalanan pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang begitu menginspirasi. Setelah 10 tahun menanti, penantian mereka akhirnya berbuah manis lewat program bayi tabung. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Erika Carlina melahirkan lebih cepat dari HPL. Pasca melewati hari-hari berat terkait polemik kehamilannya, kini kabar bahagia datang dari Erika Carlina. Ia baru saja melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki bernama Andrew Rexy-Neil, lebih cepat dari perkiraan. Awalnya, ia dijadwalkan melahirkan pada 8 Agustus, tapi ternyata si kecil sudah tidak sabar untuk bertemu dunia. Meskipun lahir lebih awal, semua berjalan lancar dan sang bayi lahir dengan selamat. Selama proses persalinan, Erika didampingi oleh sang kekasih, DJ Bravi, yang terlihat setia dan siaga. Momen haru ini juga dibagikan di media sosial, menunjukkan kebahagiaan mereka sebagai orang tua baru. Kelahiran Andrew Rexy-Neil disambut hangat oleh banyak pihak, termasuk dari rekan-rekan artis dan warganet. Banyak yang ikut mendoakan agar bayi dan ibunya selalu sehat. Momen ini menjadi bukti bahwa cinta dan dukungan dari orang terdekat sangatlah penting dalam menjalani proses persalinan. Bayi tabung, jawaban atas penantian selama 10 tahun. Setelah sukses dengan program bayi tabung anak pertamanya, Zaskia Sungkar dan Irwansyah dikabarkan akan kembali mencoba program yang sama untuk anak kedua. Kabar ini disambut gembira oleh banyak penggemar yang selalu setia mengikuti perjalanan mereka. Tampaknya pasangan ini sudah tidak sabar untuk memberikan adik bagi Ukasya. Keputusan Zaskia dan Irwansyah untuk kembali memilih bayi tabung ini menunjukkan kepercayaan mereka pada metode tersebut. Mereka ingin kembali merasakan momen-momen indah seperti saat menantikan Ukasya. Proses ini memang membutuhkan kesabaran dan mental yang kuat, tapi mereka berdua terlihat sangat siap menjalaninya. Semoga program kehamilan yang dijalani Zaskia dan Irwansyah berjalan dengan lancar. Banyak sekali yang mendoakan agar keinginan mereka untuk menambah momongan segera terwujud. Kita doakan saja semoga sebentar lagi ada kabar baik dari keluarga kecil ini, ya. Setelah Erika Carlina akhirnya melahirkan putra pertamanya, di tengah hangatnya perbincangan tentang kehamilannya. Kebahagiaan ini juga mengingatkan kita pada perjuangan pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang menanti selama 10 tahun hingga akhirnya berhasil memiliki buah hati melalui program bayi tabung. Namun, metode persalinan juga tak kalah menarik untuk dibahas. Mari kita lihat pilihan dua selebriti lain yang berbeda. Ada Nikita Willy yang memilih waterbirth, sebuah metode persalinan dalam air yang dianggap dapat memberikan rasa tenang dan nyaman.
Di sisi lain, ada juga Olivia Jensen yang memilih hypnobirthing, metode persalinan dengan teknik relaksasi yang membuat ibu tetap tenang dan bahagia selama proses melahirkan. Tentunya, pilihan-pilihan ini menunjukkan bahwa setiap ibu memiliki cara tersendiri untuk menyambut sang buah hati tercinta. Nikita Willy, water birth yang memberikan rasa tenang dan rileks. Pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan memilih metode water birth untuk proses kelahiran anak kedua mereka, Nael Idrisa Joko Setono. Nikita memilih persalinan water birth yang unik dan menarik. Ia melahirkan dengan menggunakan metode persalinan dalam air hangat di rumahnya yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Metode ini memang dikenal bisa memberikan rasa tenang dan relaksasi bagi ibu. Jadi, wajar saja kalau Nikita bisa menjalani proses persalinan dengan lebih nyaman, didampingi suami serta tim medis yang ahli. Persalinan water birth ini juga dianggap bisa mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Air hangat yang melingkupi tubuh ibu membantu tubuh terasa lebih rileks, sehingga otot-otot juga bisa lebih lentur. Bagi bayi, transisi dari rahim yang penuh, cairan ke dunia luar juga bisa terasa lebih lembut dan tidak terlalu mengejutkan. Ini menjadi salah satu alasan banyak ibu yang kini mulai mempertimbangkan metode ini. Keputusan Nikita untuk melahirkan di rumah dengan metode water birth, didampingi suami dan tim medis, membuktikan bahwa persalinan bisa menjadi momen yang penuh ketenangan dan kehangatan. Ini juga menunjukkan pentingnya dukungan dari orang terdekat dan tim profesional. Pengalaman Nikita ini bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu hamil yang ingin mencari alternatif persalinan yang terasa lebih personal dan damai. Olivia Jensen jalankan proses hypnobirthing untuk rasa tenang dan nyaman. Kisah melahirkan lain datang dari Olivia Jensen yang menggunakan metode hypnobirthing pada tahun 2017 lalu. Proses melahirkan anak pertama memang sering kali menegangkan, tapi dengan metode ini, Olivia bisa menjalaninya dengan tenang dan bahagia. Hypnobirthing sendiri adalah teknik relaksasi yang memanfaatkan hipnosis untuk membantu ibu hamil fokus pada kekuatan diri dan tubuhnya, sehingga rasa sakit akibat kontraksi bisa diatasi dengan lebih baik. Tak heran kalau Olivia bisa tetap tersenyum sepanjang proses persalinan Aurora ya. Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat berperan. Olivia didampingi oleh suami, bidan, dan doula. Kehadiran suami khususnya memberikan dukungan emosional yang sangat penting. Dengan adanya tim yang solid, Olivia bisa merasa lebih aman dan nyaman. Ini membuktikan bahwa persalinan bukan hanya soal kekuatan fisik ibu, tetapi juga dukungan mental dan emosional dari lingkungan sekitar. Pengalaman Olivia Jensen dengan hypnobirthing ini bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu hamil lainnya. Persalinan normal tidak harus selalu menakutkan kok. Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang tepat, momen melahirkan bisa menjadi pengalaman yang damai dan membahagiakan. Hasilnya, Olivia bisa menyambut kehadiran Aurora dengan perasaan positif dan bahagia. Ini adalah contoh nyata bahwa persalinan bisa menjadi momen indah yang tak terlupakan. Nah, Cumi Lovers, dari beragam cerita bahagia ini, kita bisa melihat bahwa setiap perjalanan menjadi orang tua itu unik. Mulai dari perjuangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah selama 10 tahun, pilihan metode persalinan yang menenangkan seperti water birth dan hypnobirthing dari Nikita Willy dan Olivia Jensen, hingga kabar bahagia Erika Karlina yang baru saja melahirkan. Apapun metode atau perjuangan yang dilalui, pada akhirnya semua bermuara pada satu kebahagiaan, yaitu anugerah terindah dari Tuhan berupa kehadiran sang buah hati. Momen ini selalu menjadi pengingat bahwa cinta dan kesabaran akan selalu berbuah manis. So, Cumi Lovers, jangan lupa tonton terus Cumi Lifestyle setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Cuma di YouTube channel cumicumi.com. See ya, Cumi Lovers!